Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah anak-anak, pada hari Kamis tanggal 24 September ini kita masih diberi kekuatan untuk belajar walaupun seperti ini. Mudah-mudahan tidak mengurangi semangat belajar anak-anak dan anak-anak tetap sehat. Amin. Anak-anak, sebelum Ibu melanjutkan materi, Ibu akan membahas soal yang kemarin. Yang ke-1, keterkaitan antar ruang di permukaan bumi tercipta karena adanya karakteristik ruang. Nomor 2, daerah pesisir, aktivitas penduduknya menghasilkan ikan laut dan sejenisnya, mungkin produk laut. Yang ketiga, wilayah pegunungan dan wilayah pesisir saling berinteraksi melalui aktivitas perdagangan. Nomor 4, transportasi adalah interaksi melalui perpindahan barang atau energi. Nomor 5, interaksi antar ruang tidak akan terjadi apabila biaya pengangkutan barang terlalu tinggi dibanding dengan keuntungannya. Kalau tidak ada keuntungan mungkin kita juga berpikir untuk apa seperti itu. Selanjutnya di bab 2 kita akan mengetahui tentang letak, luas, dan potensi Indonesia. Untuk materi yang pertama kita akan mempelajari tentang alam Indonesia. Untuk memahami alam Indonesia maka kita memahami dulu tentang lokasi melalui peta. Apa itu peta? Peta adalah gambaran permukaan bumi pada suatu bidang datar dan diperkecil dengan menggunakan skala. Itu peta Sebuah peta terdiri atas beberapa komponen penyusunannya. Komponen penyusunannya terdiri atas judul peta, skala peta, orientasi utara, simbol peta, garis astronomis, inset, legenda, dan sumber peta. Untuk judul peta, apa itu judul peta? Judul peta adalah keterangan yang menunjukkan isi suatu peta. Sebagai contoh, judul sebuah peta persebaran hutan di Indonesia. Maka yang harus kita pahami, isi dari peta tersebut adalah berisi tentang sebaran hutan yang ada di Indonesia berupa luas hutan, jenis pohon, dan lain-lain. Terus jenis peta berdasarkan isi data yang disajikan, maka jenis peta ada yang disebut peta umum, ada yang disebut peta khusus. Peta umum pun ada 3. Apa itu peta umum? Peta umum yaitu peta yang menggambarkan ketampakan bumi, baik fenomena alam atau budaya. Peta umum dibagi menjadi 3 jenis, yaitu 1. Peta topografi, yaitu peta yang menggambarkan permukaan bumi lengkap dengan reliefnya. Penggambaran relief permukaan bumi ke dalam peta digambar dalam bentuk garis kontur. Garis kontur adalah garis pada peta yang menghubungkan tempat-tempat yang mempunyai ketinggian yang sama. Kedua, peta orografi, yaitu peta yang menggambarkan seluruh atau sebagian permukaan bumi yang bersifat umum dan biasanya berskala sedang. Contoh peta orografi adalah atlas. Itu. 3. Peta dunia atau geografi, yaitu peta umum yang berskala sangat kecil dengan cakupan wilayah yang sangat luas. Itu jenis peta. Jadi ada peta topografi, peta orografi, dan peta dunia. Peta khusus. Peta khusus atau peta tematik, yaitu peta yang menggambarkan informasi dengan tema tertentu atau khusus.
Misalnya peta politik, peta geologi, peta penggunaan lahan, peta persebaran objek wisata, peta kepadatan penduduk, dan sebagainya. Nah, itu disebut peta khusus. Nah, ada juga yang disebut skala peta. Nah, skala peta menunjukkan perbandingan antara jarak di peta dengan jarak sesungguhnya di lapangan atau jarak sebenarnya. Jika skala pada sebuah peta adalah 1000, memiliki arti objek yang jaraknya 1 cm di peta. Nah, itulah yang disebut skala peta. Makanya kalau kalian nanti membuat peta, kalian bukan menggunakan alat ukur yang biasa, tapi menggunakan skala ya. Kalau kalian mau praktek, silahkan kalian mencoba ya membuat peta. Insya Allah mungkin di SD kalian sudah bikin ya dulu. Nah, boleh kalian bikin. Tapi insya Allah untuk kali ini mungkin Ibu untuk melengkapi pemahaman kalian supaya kalian lebih lebih luas mencari sumber belajar, bukan hanya dari Ibu saja. Kalau dari Ibu sangatlah terbatas. Makanya silahkan, Ibu tidak membatasi kalian, mau dari internet, mau dari buku bacaan, silahkan. Makanya setiap pertemuan Ibu memberi minimal 5 soal ya yang harus kalian isi, dan hasilnya kirim ke WA Ibu, itu sebagai nilai belajar kalian. Itulah dari Ibu, mudah-mudahan kalian tetap sehat, kita semua sehat, mudah-mudahan kita cepat belajar secara normal. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.